Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pangestu Putri Menggaran, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan membahas dua kitab hadis yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu Musnad Imam Syafi'i dan Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Di sini saya akan bahas mulai dari biografi ulama penyusunnya, identifikasi kitab, serta isi dan sistematika penulisannya. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, kita pahami dulu apa itu musnad. Nah, secara istilah dalam ilmu hadis, musnad adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis marfu, yaitu yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan disusun berdasarkan urutan sahabat perawi pertama. Berbeda dari kitab sunan yang disusun berdasarkan tema-tema fikih, kitab musnad lebih fokus pada jalur periwayatan, bukan pengelompokan tematik. Beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang dikenal sebagai sosok cerdas yang menguasai hadis, fikih, usul fikih, dan sastra Arab. Beliau berguru kepada Imam Malik dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah di Mesir dan meninggalkan karya penting seperti Al-Um dan Al-Risalah. Dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah, Imam Ahmad dikenal sebagai ahli hadis besar dan pendiri mazhab Hambali. Ia berguru kepada banyak ulama, termasuk Imam Syafi'i. Beliau memiliki hafalan yang kuat, sabar dalam menghadapi ujian atau mihnah, dan tegas dalam mempertahankan akidah. Beliau wafat tahun 241 Hijriah dan menjadi penyusun salah satu kitab hadis terbesar dalam Islam, yakni Musnad Ahmad. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang disandarkan kepada Imam Syafi'i, disusun oleh murid-muridnya, terutama Al-Rabi bin Sulaiman. Hadis-hadis ini diambil dari berbagai karya Imam Syafi'i seperti Al-Um dan Al-Mabsut, serta dari pelajaran lisan beliau. Musnad ini merupakan dokumentasi hadis yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum fikih. Meski jumlah hadisnya tidak sebanyak kitab musnad lainnya, nilai ilmiahnya tinggi karena menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i memahami dan menerapkan hadis dalam ijtihadnya. Berbeda dengan Musnad Syafi'i, kitab ini disusun langsung oleh Imam Ahmad sendiri. Kitab ini berisi lebih dari 30.000 hadis yang beliau kumpulkan selama puluhan tahun dari berbagai daerah dan guru. Tujuan Imam Ahmad menyusun kitab ini adalah agar umat Islam dapat mengetahui hadis-hadis yang benar-benar sahih menurut riwayat yang muttasil atau yang bersambung. Penyusunannya berdasarkan nama sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, hingga sahabat wanita. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis dan dijadikan dasar oleh para ulama setelahnya. Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab atau tema. Hadis-hadisnya disisipkan dalam konteks pembahasan fikih sesuai cara Imam Syafi'i berdalil. Karena itu, kita bisa menemukan pembahasan puasa, lalu zakat, kemudian kembali ke wudhu, semuanya bercampur tanpa urutan tertentu. Hadis-hadis disusun berdasarkan nama sahabat perawi pertama, jadi bukan berdasarkan tema, tapi siapa sahabat yang meriwayatkannya. Dalam satu bagian, bisa saja ada hadis tentang sholat, zakat, dan akhlak, selama semuanya diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Kedua kitab ini menjadi sumber penting dalam studi hadis. Masing-masing punya keistimewaan. Musnad Imam Syafi'i memperlihatkan bagaimana hadis digunakan dalam pengambilan hukum oleh seorang ahli fikih, sedangkan Musnad Imam Ahmad menunjukkan semangat pelestarian hadis secara luas dan lengkap.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang warisan keilmuan ulama salaf. Saya Ajeng Pangestu Putri Menggaran, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.